Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku atene curhat. Aku diinterminate karo bosku. Padahal aku dulu 2 tahun finish, 12 tahun pun aku finish. Yang terakhir mlebu majikan baru 3 bulan aku diinterminate. Rasanya kayak nggak percaya gitu. Kan aneh gitu kan. Dari dulu aku tuh nggak pernah ada masalah, tiba-tiba aku di majikan yang keempat aku tiba-tiba aku diinterminate dengan alasan hanya karena kakekku sakit. Cuman ya karena dorong baik kan dia pastinya capek ya, aku ngomong capek gitu, apa salah gitu. Kamar-kamar aku diinterminate jadi aku kalau nggak nurut dalam arti apa gitu kan. Aku nggak nurut kan, aku seandainya nggak bisa kan bisa diajari, aku bisa merubah gitu kan atau gimana. Tiba-tiba pagi Senin aku minggu libur, Senin pagi aku disuruh ngantar suaminya ke dokter Jarum. Sepulang dari antar suaminya ke dokter Jarum sama itu nenek, aku disuruh bikin mie goreng ya. Otomatis aku ya santai aja itu bikin mie goreng. Dan setelah aku habis makan mie goreng, cuci piring semuanya gitu, tiba-tiba anaknya yang laki-laki datang. Aku pengen ngapain kok tumben, padahal kemarin kan minggunya malam habis dari rumah situ gitu. Terus aku dipanggil sama itu nenek, dia bilang, kamu nggak usah kerja, kamu hari ini ringkes barangmu, kamu nggak usah kerja di rumahku. Ya aku kaget kayak nggak percaya, cuman ya udah aku biasa aja gitu. Ya mau gimana, masa aku mau nangis, nggak mungkin gitu kan. Terus orang aku nggak ngerasa ngelakuin kesalahan gitu. Kalau cuman masalah karena aku nggak nurut, terus nggak nurut yang seperti apa, maksudnya harus aku biasa cuma kaki rasa sakit ngilu biasa aja sih, nggak ada yang apa gitu kan. Terus ya udah aku ringkesin semua barangku. Aku dipulangin ke agent, dibeliin tiket tanggal 14 kemarin, tapi aku memang sengaja nggak pulang gitu. Aku masih pengen kerja, otomatis tiketku udah terbakar, udah hangus tuh. Aku habis tanda tangan interminate. Namanya kita sebagai orang Jawa ya, maksudnya kita sebagai orang Jawa, aku tetap punya sopan santun, punya ya namanya ya pamit lah gitu. Intinya aku tuh sama dia gitu, dengan bilang aku minta maaf kalau aku selama kerja 3 bulan sama dia aku punya salah. Tapi apa yang aku dapetin jawaban dari nenek, bilang apa, nggak usah, kamu nggak usah minta maaf sama aku, lagian nggak ada kok yang mau dibicarain, dia bilang gitu kan. Aku nggak suka, nggak tahu intinya apa gitu. Terus habis itu dia bilang, kamu nggak usah minta maaf sama aku, dengan nada yang nggak itu banget, dia sambil kayak menghindar gitu kan. Terus kayak kesalahanku itu benar-benar fatal gitu, padahal aku tuh nggak pernah ngelakuin kesalahan yang seperti apa gitu, aku nggak tahu gitu. Sampai orang agent pun juga, emang kenapa, apa dia cemburu atau gimana, mungkin bisa juga dia cemburu gitu, mungkin dipikir aku ngeganggu suaminya atau gimana. Padahal aku tuh sama kakek ya nggak mungkin lah aku ngeganggu kakek itu. Kalau aku memang mau ngeganggu orang atau aku tuh mau mencari laki-laki di sini, ya kenapa aku harus majikan gitu kan. Apalagi kakek yang udah 87 tahun, sementara aku dulu punya majikan yang duda ya, kakek nenek duda ya, sama anaknya gitu. Tapi aku nggak pernah kok merayu mereka, aku nggak pernah gitu. Dan aku tuh nggak pernah namanya janganlah intinya, jangan sampai lah aku namanya ngeganggu bosku gitu. Namanya mereka bosku gitu kan. Aku sementara aku kerja dengan mereka, aku digaji sama mereka, ya aku kerja selayaknya sebagai pekerja rumah tangga gitu. Terus yang ini aku sampai interview itu, agentku juga kaget gitu kayaknya. Sampai agent bilang, mungkin kamu dicemburuin gitu kan. Orang agent nanya sama dia, apa alasannya kamu interminate, disuruh ngasih alasan di surat interminate, tapi kenapa dia bilang gini, aku nggak pengen ngomong apa-apa di sini, dia bilang gitu kan, aneh gitu kan. Habis itu ya udah, habis aku minta maaf sama dia bilang nggak usah lah, ngapain kamu, tapi ini enak lah sekarang kamu udah punya duit, udah punya tiket, kalau kamu mau jenguk orang tuamu pulang lo sana jenguk orang tuamu. Kok seperti itu banget gitu loh. Terus habis itu, oh ya udah, kalau aku tahu jawaban dia seperti itu, udah aku udah nggak ngomong apa-apa lagi gitu kan. Dia pergi sama anaknya, ya udah. Habis itu aku dipanggil sama orang itu, kok bisa gitu, kenapa sih itu neneknya seperti itu. Aku tuh nggak tahu tuh yang dulunya dia itu baik, aku pikir dia tuh baik ya.
baik banget lah intinya gitu kan. Ya udah gitu kan. So ya udah aku bekerja sama dia biasa aja kayak orang-orang lainnya bekerja gitu kan. Tapi kenapa aku tiba-tiba ya udah gitu. Akhirnya aku ya oke gitu, nggak apa-apa gitu kan. Tapi sampai sekarang pun aku tuh masih heran gitu loh, segitu lamanya aku kerja 12 tahun nggak ada masalah, 2 tahun nggak ada masalah, 2 tahun nggak ada masalah, 16 tahun aku kerja di Hongkong nggak ada masalah. Sementara aku kerja sama dia baru 30, tiba-tiba aku terminate gitu. Aku kayak nggak percaya, ya aku nggak masalah gitu, cuman kayak nggak percaya gitu kok aku bisa sampai di terminate seperti itu gitu, dengan alasan yang katanya aku nggak nurut ya, dan aku apa namanya, cuman takut sakit, takut kalau didera nanti dia bayarannya mahal or gimana gitu. Itu kayak suatu hal alasan yang apa sih gitu ke bagi aku gitu, kenapa nggak dibicarakan dulu baru dia interminate aku atau gimana gitu kan. Tiba-tiba langsung aku interminate, ya udah aku pulang ke agent. Udah akhirnya sekarang aku cari majikan ya, tapi mungkin karena aku masih ngerasa barusan di terminate ya gitu, kayaknya masih mau cari majikan pun sekarang aku mikir-mikir gitu. Aku pilih-pilih majikan mana sih yang perlu aku pilih untuk aku bekerja nanti gitu. Jadi sementara ini aku di kosnya temanku dulu lah gitu, maksudnya istirahat biar masih karena aku waktu habis kerja di majikan yang dulu kan 12 tahun aku kerja di satu majikan, aku juga nggak ada masalah gitu kan. Aku cuma 2 hari doang di luar, maksudnya aku keluar tanggal 29 bulan 7 kan di majikanku yang lama. Habis itu bulan 6 tanggal 29, terus tanggal 2 nya aku udah masuk lagi di majikan yang baru itu gitu. Udah aku pilih-pilahin 2 hari aku langsung kerja di rumahnya dia, padahal aku bisa istirahat dulu kok gitu kan. Aku masih ada waktu untuk istirahat di luar, tapi karena mereka butuh gitu kan, jadi aku ya udah nggak apa-apa gitu. Udah aku pilih-pilahin 2 hari baru istirahat, aku langsung masuk kerja di sana. Ternyata akhirnya aku di interminate gitu, dan ini nih benar-benar bikin aku gimana gitu, kayaknya pengen mengumpat, maksudnya pengen ngatain dia tuh yang nggak baik gitu kan ya, karena aku ya apa ya, seenggak-enggaknya kan aku pasti marah lah gitu kan, tiba-tiba seperti itu gitu. Kecuali aku memang benar-benar ngelakuin hal yang fatal itu, aku nggak apa-apa gitu kan. Seenggak apa-apanya aku kan masih tetap aja kalau diterminate seperti itu kan aku nggak percaya banget gitu loh. Dan kenyataan memang aku diterminate gitu, kayaknya lucu gitu. Apa sih, kok ada sih orang yang seperti itu gitu. Dan apa sih salahnya kita minta maaf gitu sama dia. Aku nggak bermaksud untuk minta maaf biar dia ngontrak aku lagi, itu enggak gitu kan. Aku juga udah setuju untuk menandatangani surat interminate, kecuali kalau aku minta maaf sama dia, aku disuruh tanda tangan interminate, aku nggak mau dan aku minta maaf lah, itu baru namanya aku minta jangan dipecat gitu. Tapi kan aku enggak gitu, cuman sebagai orang Jawa ya aku masih punya punya sopan santun, unggah-ungguh gitu ya, ibaratnya minta maaf sama dia. Tapi dia jawabnya seperti itu, nggak perlu apa-apa. Astagfirullahaladzim, dia orang apa. Aku benar-benar ya udahlah gitu kan. Ya sampai sekarang kalau aku dikatain marah gitu ya tetap marah gitu. Tapi ya apa boleh buat, orang dia juga udah nginterminate aku dan gitu ya, apa boleh buat itu kan. Ya ini pelajaran buat aku gitu kan. Aku besok kalau cari majikan lagi aku harus benar-benar selektif mencari majikan, nggak mau tergesa-gesa mencari majikan gitu, karena aku nggak pengen kontrakku tuh putus di tengah jalan begitu aja gitu. Karena selama ini 16 tahun aku bekerja itu baik-baik aja, nggak ada masalah, finish terus gitu. 3 majikan ya, finish terus gitu, nggak ada masalah. Ini majikan yang 4 kok tiba-tiba kayak gini banget gitu. Ini benar-benar membuat aku aduh gitu kan. Aku udah ada tawaran majikan tuh ada, tapi aku memang nggak ngambil dulu, biarin aja gitu. Aku mau istirahat di kosan temanku gitu, biar aku benar-benar istirahat gitu. Dan nanti kalau aku udah baikan gitu, udah oke gitu, nanti aku pasti kalau ada majikan yang menurut aku cocok buat aku, oke, nggak apa-apa gitu. Dan ya pelajaran lah buat aku gitu. Aku ternyata orang yang kita anggap baik itu belum tentu baik ya. Maksudnya majikannya aku anggap baik gitu, aku ngomong sama teman-teman
Kalau mereka tanya gimana mau cari, baik banget, seperti orang bahkan dia bilang nggak, udah dia bilang kamu di sini nggak punya siapa-siapa gitu kan, kamu anggap rumahku itu sebagai rumahmu sendiri, keluargaku itu keluargamu sendiri gitu. Jadi ya udah, otomatis kan aku ya santai kerja gitu sama dia tuh, seneng gitu, seneng banget aku tuh sama dia tuh. Ternyata akhirnya aku ditemuin seperti ini, aku benar-benar kayak ternyata orang itu nggak selamanya akan baik terus, dan nggak selamanya perjalanan kita tuh akan mulus terus gitu. Jadi ya kalau kerja ke luar negeri harus benar-benar siap semuanya gitu, nggak cuman apa ya gampang itu enggak, pokoknya harus siap lahir batin lah gitu kan. Sewaktu-waktu kita determinate, sewaktu-waktu kita menghadapi majikan yang sangat ruwet, ribet gitu kan, ya aku saranin buat mbak-mbak yang mau pergi ke luar negeri, mau bekerja itu ya benar-benar harus mempersiapkan semuanya gitu ya. Oke lah, itu cerita aku. Doain aku semoga aku cepat dapat majikan yang baik, majikan yang sayang sama aku, biar aku bisa finish 2 tahun, biar aku bisa pulang ke Indonesia berkumpul dengan keluarga lagi gitu kan ya. Oke lah kalau gitu, terima kasih untuk apa namanya, supportnya. Semoga aku dapat majikan yang lebih baik dari kemarin, sampai finish 2 tahun aku bisa pulang kumpul dengan keluarga. Oke lah guys, kayak gitu aja ya, sedikit bukan sedikit, agak panjang ceritaku hari ini, dan sukses selalu buat kalian semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.